Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Salihin, NPM saya 223510509. Saya dari kelas 5F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar pemrograman mobile yang telah saya tonton dari YouTube 1 dan YouTube 2. Yang pertama, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat game development, web server, dan aplikasi, dan JS bisa membuat web set menjadi interaktif, dan JS bisa membuat elemen HTML menjadi dinamik lagi dan interaktif. Contohnya komponen bergerak atau animasi. Cara menggunakan JavaScript. Caranya dapat digunakan dengan menggunakan editor teks atau ID, terus bisa juga digunakan untuk menambahkan interaktivitas ke halaman web dan digunakan untuk membuat aplikasi web yang kompleks. Next, ada variabel. Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data, terus bisa juga menyimpan data dalam berbagai tipe seperti string, number, dan boolean, dan dapat dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci var, let, atau const. Next, ada operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada data. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika, dan operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai, dan operator logika digunakan untuk melakukan operasi logika. Selanjutnya ada array. Array adalah kumpulan data yang terurut. Array dapat berisi data dari berbagai tipe. Array dapat diakses dengan menggunakan indeks. Terus ada looping. Looping adalah cara untuk mengulang kode. Looping dapat digunakan untuk mengulang kode sebanyak yang diinginkan. Looping dapat digunakan untuk mengulang kode sampai kondisi tertentu terpenuhi. Terus ada conditional statement, yaitu cara untuk mengeksekusi kode berdasarkan kondisi tertentu. Terus dapat digunakan untuk membuat keputusan dan dapat digunakan untuk mengontrol aliran program. Next, kesimpulannya, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk menambah interaktivitas ke halaman web, aplikasi web, dan seluler. Dalam penggunaannya, JavaScript memanfaatkan variabel untuk menyimpan data, operator untuk melakukan berbagai operasi pada data, serta tipe data, serta string, number, boolean yang seperti yang tadi yang saya jelaskan pertama kali ya, array, dan objek. Array digunakan untuk menyimpan kumpulan data, sedangkan looping memungkinkan bertambahnya kode hingga kondisi tertentu terpenuhi. Pertanyaan kondisional berfungsi untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Pada akhirnya memastikan siswa diuji melalui tugas kecil guna pemahaman mereka terhadap konsep-konsep dasar JavaScript seperti pengguna variabel, operator, dan pertanyaan kondisional. Nah, selanjutnya materi video kedua. Selanjutnya ada DOM. DOM adalah standar yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi konten, struktur, dan gaya elemen HTML dari JavaScript. Terus ada elemen manipulasi. Kegunaannya untuk menambahkan, menghapus, dan memodifikasi elemen HTML. Terus ada selektor data, yaitu memilih elemen HTML berdasarkan atribut atau kelasnya. Selanjutnya ada styling. Styling itu digunakan untuk mengubah gaya elemen HTML. Terus ada event handling, menanggapi peristiwa yang terjadi pada elemen HTML. Terus ada tugas kecil. Tugas kecil membuat elemen HTML baru dan memanipulasinya. Video ini ditunjukkan untuk pemula yang ingin belajar tentang DOM di JavaScript. Materi yang dibahas disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. Poin penting. Poin pentingnya adalah DOM adalah standar yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi konten, struktur, gaya elemen HTML dari JavaScript. Elemen manipulasi adalah proses menambahkan, menghapus, dan memodifikasi elemen HTML. Selektor data adalah proses memilih elemen HTML berdasarkan atribut atau kelasnya. Styling adalah proses mengubah gaya elemen HTML.
Event handling adalah proses menanggapi peristiwa yang terjadi pada elemen HTML. Tugas kecil adalah cara yang baik untuk mempraktikkan keterampilan yang dipelajari dalam video ini. Kesimpulannya, video ini memperkenalkan dokumen objek model atau DOM sebagai standar untuk mengakses dan memanipulasi elemen HTML menggunakan JavaScript. Beberapa konsep penting yang dibahas meliputi manipulasi elemen, menambahkan, menghapus, dan memodifikasi elemen HTML, pemilihan data, memilih elemen berdasarkan atribut atau kelas, styling, mengubah elemen, dan event handling, atau menanggapi peristiwa pada elemen HTML. Materi ini dirancang untuk pemula dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami. Tugas kecil diberikan untuk mengajarkan keterampilan memanipulasi elemen HTML menggunakan DOM, sehingga siswa dapat lebih memahami materi. Terima kasih. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.